sebagai seorang mantan pendeta dengan nama asli Christopher Kainama. Ia akrab dengan Alkitab dalam berbagai bahasa, mulai dari terjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, hingga dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ayat demi ayat, ia selami, hingga akhirnya bertemu dengan sebuah ayat yang sangat menghentak dirinya. Yang paling memukul saya itu adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu paling memukul saya, bahwa saya harus mengikuti anjuran beliau Yesus, beliau Isa alaihissalam, Nabi Allah ini, untuk patuh dan mengikuti Nabi setelah dia. Setelah saya baca ini Yohanes pasal 5 ayat 30, itu saya tadinya saya masih, oh dia memberitakan bahwa akan ada Nabi gitu, tapi saya tidak puff gitu untuk ke situ gitu ya, untuk ikutin, enggak, aku tetap sama dia aja gitu. Tapi setelah baca ini, apa katanya Ustaz? Nah udah, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalaupun aku ikutin dia, tidak ada cara lain, aku harus ikut yang dia bilang tadi. Ia yang akan datang, dia akan mengajarkan kamu, akan mengembalikan kamu kepada seluruh kebenaran. Yang aku ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, bahkan dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa Ustaz? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan, mentok Ustaz, mentok saya. Yesus yang aku agungkan, bahkan aku diampuni dosaku, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan saya yang bilang, beliau, dan aku masih cinta sama beliau. Dan semua orang muslim di seluruh jagat raya ini memuliakan Isa kok, cinta sama dia. Sampai dibilang Isa ibnu Maryam, Isa Rasulullah, Isa Nabi Allah, Isa alaihissalam, Isa al-Masihu, dimuliakan habis-habisan. Karena dia fair. Karena dia fair. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya, dia akan membawa kamu kepada Qul huwallahu ahad. Saya tidak menyerang, saya tidak menghina, tidak insulting, tidak underestimate, tidak. Aku sayang dan aku muliakan. Aku tidak menyalah-nyalahkan Bible kok, nggak pernah. Justru aku bilang Bible benar. Ada mungkin yang sudah dirubah menurut pengakuan dari Bapak gereja yang dihormati, yaitu Paus Benediktus ke-16 pun dia keluarkan statement tentang ayat-ayat yang adalah imbuhan. Silahkan dicari sendiri. Paus Benediktus 16 mengeluarkan statement traktat dogma tentang ada ayat-ayat banyak, Ustaz. Bukan orang Islam yang tulis, bukan saya yang mualaf, bukan. Yang bilang ada ayat-ayat sisipan, ayat-ayat palsu, ayat-ayat yang dibuang, itu justru Paus Benediktus 16. Gitu ya. Kesadaran itu ia peroleh justru saat ia belajar Alkitab langsung di tanah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kegoncangannya oleh ayat-ayat Alkitab itu pun sempat ia klarifikasi ke para Rabi Yahudi di sana. Apa hasilnya? Rabi Yahudi, klarifikasi saya kepada mereka, justru membuat saya makin sedih. Justru saya bukannya mendapat kekuatan untuk jadi Islam, atau saya mendapat kekuatan untuk tetap Kristen. Justru saya makin kacau, karena apa? Orang Yahudi nggak ada yang respect sama Jesus. Jangankan untuk jadi Tuhan, untuk jadi Nabi, untuk jadi anak manusia saja tidak dianggap. Ustadz maaf, boleh diketik Gittin, Gittin spasi 57A. Ini yang saya mohon ini, agar ini jangan dibuka gitu. Tapi kenapa dibuang ke web? Ini pandangan Yahudi tentang Yesus. Tuh, itu tuh. Saya dapat jawabannya itu. Bagaimana tentang Yesus? Apa Ustadz bacain lagi? Jadi jangan saya yang baca. Nanti saya dikira bohong. Orang Islam bilang begitu? Tidak. Orang Islam memuliakan Isa alaihissalam. Terus kenapa orang Kristen dan Katolik benci sama orang Islam? Janganlah.
Ya, toleran gak orang Islam? Toleran, karena kita memuliakan. 25 kali nama Isa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kita berikan surat khusus kepada maminya, opanya kita Al-Quran ada. Ini yang membuat saya pikir, bagaimana kalau aku tanya tentang Islam? Apakah percaya, Rabai? Do you believe, Rabai, that Al-Quran, the holy scripture of Muslimin, is the real holy scripture? Is the word of God. Be careful for your mouth. Hati-hati ngomong. Begitulah reaksi beberapa Robi Yahudi yang ditemuinya saat ia bertanya tentang Al-Quran. Mereka mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah. Lalu, bagaimana pendapat mereka tentang kerasulan Muhammad SAW? Gak boleh ngomong sembarangan Al-Quran. Saya nyeletuk lagi, kalau gitu, apakah benar Muhammad itu adalah Nabi? It's the holy name of our cousin. Saya kalau cerita ini bawaannya pengen nangis. Mereka kelas kepala padahal mereka tahu. Saya nggak pernah benci Yahudi, saya nggak pernah benci. Kelakuan Zion itu yang perlu dibenci. Zionis, Zion itu beda kelompok sama Yahudi, beda. Ada bagian besar dari Yahudi yang ikut Zion. Tapi ada Yahudi yang mengerti asasnya. Dia bersikeras pegang, kami mengikuti Torah. Padahal kalau dia benar-benar ikut Torah, dia harusnya jadi Islam. Ada Yahudi yang ketika saya konfirmasi ini, saya mendapatkan pemaparan yang justru menguatkan saya untuk mengikuti kata-kata Yesus yang tadi Ustaz bilang. Pertanyaannya, saya konfirmasi kata-kata Yesus, tapi saya tidak dapat. Yang saya dapat justru confirm kekuatan. Saya di-encourage untuk membenarkan kata-kata Yesus untuk menjadi pengikut Rasulullah. Karena ketika saya mengikuti dan mencintai Rasulullah, saya sudah memuji nabi-nabi yang lain 2 kali. Demikianlah mata rantai kenabian yang menghubungkan Isa alaihissalam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai itu juga menghubungkan mereka dengan para nabi dan rasul yang sama-sama diutus Allah untuk membawa satu ajaran, yaitu ajaran tauhid. Bila seorang Christopher Kainama yang non-muslim mendapatkan hidayah dengan mendalami sosok Nabi Isa alaihissalam, bagaimana dengan seorang muslim yang mendalami biografi Isa putra Maryam ini? Tentang kedatangan dan kepergiannya yang ajaib, tentang pembelokan fakta yang hingga kini dipercayai oleh banyak orang, juga tentang kedatangannya kembali di dunia untuk menaklukkan Dajjal.